Menurut saya, perbedaan penanggalan Hijriyah itu fatal, fatal sekali. Mengesankan agama Islam itu belum sempurna. Kenapa begitu? Karena konsekuensinya ke penerapan syariat itu sangat fatal. Misalnya begini, ketika awal bulan Ramadan itu ada dua hari yang berbeda, berarti di saat yang sama ada yang berpuasa, ada yang tidak. Padahal tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu haram, dilarang keras. Demikian juga pada saat Idul Fitri, dilarang berpuasa. Tapi kalau Idul Fitrinya 2 hari yang berbeda, ada yang berpuasa, ada yang Idul Fitri, itu sangat kontradiktif, nggak bisa diterima. Pangkal kesalahan ini ya penanggalan itu. Jadi mutlak harus punya satu penanggalan. Dan kesalahannya selama ini secara kolektif umat Islam yaitu menetapkan penanggalan Ru'yatul Hilal dan Hisab dan sebagainya itu dikonversikan pada daerah, wilayah. Itu sama sekali nggak ada dalilnya bahwa penanggalan itu bisa dibatasi dengan wilayah. Sangat aneh itu. Itu konsekuensinya kalau kita menetapkan hilal terlihat sesuai batas wilayah. Anda harus menetapkan batasnya di mana. Itu sangat tidak logis. Dan dalilnya nggak ada. Saya pastikan, saya sudah baca dalil-dalil tentang ru'yah, hilal dan sebagainya, penanggalan Hijriyah. Justru saya bisa membuktikan satu dalil yang sama yang dipakai oleh orang yang mengatakan boleh beda penanggalan dengan maju pada perbedaan wilayah dan sebagainya. Saya pernah mendengar orang yang mengatakan dalilnya ini adalah sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma aftarun nas yuftirun nas. Jadi berpuasalah maksudnya satu Ramadan, iftar itu maksudnya Idul Fitri. Saat yauma yasumun nas. Nah, ini kuncinya di sini. Bukan mengacu pada daerah, wilayah manapun. Dikatakan sumu yauma yasumun nas. Berpuasalah kalian pada hari di mana orang-orang itu berpuasa. An-nas di sini ada dua penggunaan. Biasanya bisa orang-orang, kelompok tertentu sesuai konteks pembicaraan. Tapi bisa juga an-nas itu seluruh manusia. Jadi bukan orang-orang di wilayah tertentu, enggak. Jadi sumu yauma yasumun nas itu artinya penanggalan Hijriyah itu, penanggalan bulan itu mengacu pada persamaan hari, bukan wilayah. Jadi nggak ada kata-kata yang bisa dimaknai penanggalan di situ mengacu pada perbedaan wilayah. Tapi hari, wilayah manapun ada kesamaan hari, tanggalnya harus sama. Misalnya begini, Indonesia sama Arab Saudi dan sekitarnya itu satu hari yang sama. Dan penanggalan Hijriyah itu, penanggalan bulan, hari itu dimulai dari maghrib. Jadi mengalami malam yang sama, berarti harinya sama. Beda 4 jam paling, sekitar 4-5 jam Timur Tengah sama Indonesia itu. Jadi harinya sama. Jadi otomatis penanggalannya harus sama. Dan itu jika disepakati, otomatis nggak perlu repot-repot. Pasti seluruh dunia Islam itu penanggalnya satu. Karena begini, ketika hilal itu di Papua misalnya, daerah timur Indonesia, belahan timur dunia, bola dunia, bumi, itu sekitar 0, sekian derajat. Semakin ke sana, semakin ke barat, itu semakin tua, semakin tinggi hilalnya. Bisa 3-6. Sekarang tuh. Jadi otomatis kalau mengalami kesamaan hari, hilalnya sama. Tidak perlu yang di bagian timur itu harus memastikan keterlihatan hilal. Seperti di Indonesia nggak perlu, di Papua nggak terlihat terus melihat di Aceh itu nggak ada dalilnya. Harus sesuai hari yang sama. Apalagi sekarang astronomi udah maju, bisa diyakinkan bahwa di sana udah sekian derajat dan sebagainya. Jadi kesalahan fatalnya itu nggak ada dalil mengkonversikan keterlihatan hilal itu dengan wilayah, tapi dipakai. Nggak ada sama sekali.
Jadi mengacunya kepada hari, kesamaan hari. Sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Jadi hari awal Ramadan sama Idul Fitri itu seluruh dunia sama, mengacu pada persamaan hari. Jadi ru'yah, mana dalilnya ru'yah itu harus batas Indonesia? Seandainya Indonesia itu cuman Pulau Jawa, apakah ru'yahnya cuma di Jawa doang? Itu nggak masuk akal. Termasuk Mabims. Mabims itu Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Itu nggak ada dalilnya sama, nggak ada dasarnya sama sekali. Nggak ada namanya hilal Mabim, hilal Indonesia, hilal Arab Saudi, itu nggak ada dalilnya sama sekali. Tapi kalau hilal penanggalan itu mengacu pada hari, ada dalilnya semua, Al-Quran maupun hadis. Karena mengacu pada hari yang sama, kesamaan hari. Hari dalam penanggalan Hijriah yaitu dimulai dari maghrib itu sampai siang lagi ketemu maghrib lagi, itu satu hari. Itu sangat logis. Jadi kalau mengacu pada wilayah itu sama sekali tidak bisa. Sampai kiamat pun akan berbeda-beda. Tapi kalau mengacu pada hari dan didukung ilmu astronomi, hisab dan sebagainya, mau ru'yah bisa di tempat yang diyakini itu pasti terlihat. Itu orang-orang astronomi dan orang-orang bapak-bapak ibu yang berkecimpung di penetapan hilal itu sangat paham itu. Seandainya mengacu pada kesamaan hari, selesai semua. Seluruh dunia ini akan memiliki, umat Islam memiliki penanggalan yang sama, tidak diragukan sama sekali. Jadi intinya satu hadis yang sama itu dipahami yang berbeda. Padahal itu acuannya hari bukan wilayah. Satu hadis saja cukup. Apalagi hadis-hadis yang lain. Saumukum yauma yasumun nas. Ada banyak. Itu redaksinya banyak. Riwayatnya juga banyak. Pasti mereka tahu. Nah, begitulah. Kalau seandainya mau disepakati dan itu yang benar, yang valid dan meyakinkan. Kalau beda-beda itu sangat tidak logis dan kesalahan fatal kolektif umat Islam. Jadi konsekuensinya antara ini agama Islam belum sempurna atau umat Islam yang belum memahami syariatnya. Tapi rasanya kalau menuduh Islam belum sempurna itu nggak ada berani mengatakan itu. Dan tidak ada dalil juga bahwa kita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan gara-gara beda pendapat, beda pemahaman. Apalagi pemahamannya salah. Itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nggak ada dalil itu mengatakan bahwa penanggalan itu mengacu pada perbedaan wilayah dan sebagainya. Hari di mana-mana. Karena satu hari itu, satu tanggal itu untuk satu hari. Fix. Nggak ada keraguan. Dan nanti menghitungnya gampang, jadi dari timur hari itu ke barat, jadi konstan urutan gitu. Tanggal juga begitu, hari Senin, Selasa lagi dari timur begitu. Bukan zigzag, wilayah sana hilal Saudi, sana tanggal sekian, sini tanggal. Itu sangat kontradiktif, sangat tidak masuk akal. Sekian, mohon maaf.